Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membawakan pembahasan mini proyek kami, mini proyek matematika 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Syupadien, NIM 11251030 dari Prodi Informatika. Halo semua, perkenalkan saya Ines Pramoni dengan NIM 01251017. Saya akan menjelaskan kasus 1 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Kumalanggraini dengan NIM 04251008. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aurora dengan NIM 01251005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faiz Akbar dengan NIM 11251022. Sebelum kami masuk untuk membahas cara penyelesaian kami terhadap kasus yang kami ambil, kami menggunakan beberapa teori, yang mana teori-teori tersebut membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kasus yang kami ambil. Yaitu yang pertama ada hampiran linear. Secara sederhana, hampiran linear adalah cara untuk menyederhanakan grafik yang melengkung menjadi garis lurus di sekitar satu titik. Hal ini dilakukan karena garis lurus lebih mudah dihitung dibandingkan kurva yang rumit. Intinya, jika kita melihat kurva pada bagian yang sangat kecil, bentuknya akan tampak hampir seperti garis lurus. Selanjutnya adalah integral tentu, yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah suatu grafik pada batas tertentu karena bentuk grafik seringkali tidak beraturan, maka luas tersebut tidak selalu bisa dihitung secara langsung. Nah, untuk mengatasinya digunakan penjumlahan Riemann. Metode ini bekerja dengan membagi area menjadi beberapa bagian kecil membentuk persegi panjang, lalu menjumlahkan luasnya. Semakin banyak bagian yang digunakan, hasil perhitungannya akan semakin mendekati luas yang sebenarnya. Nah, dari teori-teori tersebut, kami dapat melakukan perhitungan pada proyek ini dengan lebih mudah dan hasilnya lebih mendekati kondisi nyata. Kasus 1 bagian 1, di mana deskripsi masalahnya menyatakan Anda akan melakukan perjalanan sejauh 148 km. Konsumsi bahan bakar mobil Anda mengikuti fungsi. Di sini ada fungsi yang sudah tertera pada soal, dan di mana CC adalah konsumsi bahan bakar dalam liter dan J adalah jarak tempuh dalam kilometer. Nah, poin A pada kasus bagian 1 ini, kita diminta untuk menghitung konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh 148 km menggunakan fungsi CJ. Nah, kita sudah tahu bahwa J pada deskripsi masalah tadi dikatakan adalah jarak tempuh dalam kilometer. Maka pada pertanyaan poin A kita sudah diminta untuk menghitung konsumsi bahan bakar dalam jarak tempuh 148 km, yang mana J-nya adalah 148 km. Nah, berdasarkan fungsi di atas, kita cukup tinggal substitusikan nilai J-nya hingga hasil akhirnya adalah 13,5314 liter, yang artinya konsumsi bahan bakar ketika kita menempuh jarak 148 km adalah 13,5314 liter. Saya berasal dari program studi teknik elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kasus 1 bagian 1 nomor 1 bagian yang B. Soal kasus 1 bagian 1 yang B. Tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear L dalam kurung J di sekitar titik A sama dengan 140 untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 140 km. Yang pertama itu C dalam kurung J sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J. Turunan dari J per 14 adalah 1 per 14, dan turunan dari 0,02 J adalah 0,02. Dari C aksen dalam kurung J sama dengan 0,07142857 ditambah 0,02 sama dengan 0,09142857. Nah, di sini J-nya diganti 140. Jadi
C dalam kurung 140 sama dengan 140 per 14 ditambah 0,02 dikali 140 sama dengan 10 ditambah 2,8 sama dengan 12,8 liter. Bangun persamaan hampiran linear. L dalam kurung J sama dengan C dikali 140 ditambah C aksen dikali 140 dikali J dikurang 140. L dalam kurung J sama dengan 12,8 ditambah 0,09142857 dikali J dikurang 140. Estimasi konsumsi pada J sama dengan 148. L sama dengan 12,8 ditambah 0,09142857 dikali 148 dikurang 140 sama dengan 12,8 ditambah 0,09142857 dikali 8 sama dengan 12,8 ditambah 0,73142856. Kurang lebih hasilnya adalah 13,5314 liter. Pada kasus 1 bagian 1 untuk C adalah bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A. Dengan melakukan perhitungan terhadap selisih atau error antara nilai hampiran dan nilai eksak perhitungan. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya yang diketahui dari poin-poin sebelumnya nilai-nilai aproksimasi dan eksaknya adalah sekian. Dan untuk mencari error itu maksudnya ke dalam rumusnya mutlak aproksimasi dikurangi eksak per nilai eksak dikalikan 100. Lalu sisa dimasukkan saja nilai-nilai yang tadi. Setelah itu aproksimasi dikurangi eksak dimutlakan dibagikan dengan nilai eksaknya lagi. Lalu kita kalikan 100, dapatlah nih angka atau nilai 8,4248 saja. Terima kasih. Pada kasus 1 bagian 2 terdapat sebuah tabel yang menampilkan waktu dan kecepatan pada masing-masing interval. Pada poin D, jika V dalam kurung T merupakan fungsi dari kecepatan mobil yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Pada soal ini kita akan menggunakan formula gradien dan rumus garis. Pada saat selang 0 sampai 0,5, gradien yang kita dapat adalah 40 dikurang 0 per 0,5 dikurang 0 sama dengan 40 per 0,5 yang menghasilkan gradiennya adalah 80. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai 80 itu pada rumus garis, di mana hasil pada selang waktu 0 sampai 0,5 V dalam kurung T sama dengan 80. Dan pada saat selang 0,5 sampai 1, M yang didapat adalah 60. Lalu V dalam kurung T sama dengan 60 dalam kurung T dikurang 0,5 ditambah 40 sama dengan 60T dikurang 30 tambah 40 yang menghasilkan nilai akhirnya adalah 60T tambah 10. Pada selang 1 sampai 1,5, nilai gradien yang didapat adalah minus 40. Dan pada rumus garisnya terdapat nilai 40 yang pada gradien tadi dikalikan dengan T dikurang 1 ditambah 40 ditambah 70, yang dimana hasil selanjutnya adalah minus 40T ditambah 40 ditambah 70. Hasil akhirnya adalah minus 40T tambah 100.
pada saat selang 1,5 sampai 2, nilai gradien yang didapat adalah minus 100. Dan pada nilai garisnya, V dalam kurung T sama dengan minus 100 dikali T dikurang 1,5 ditambah 10. Ya. Yang menghasilkan nilai selanjutnya adalah minus 100T ditambah 150 ditambah 50. Yang hasil akhirnya adalah minus 100T ditambah 200. Dengan begitu, kita mendapatkan semua nilai fungsi dari eksplisit pada tabel di atas. Fungsi eksplisitnya adalah V dalam kurung T 80T saat 0 sampai 0,5 dan 60T tambah 10 saat 0,5 sampai 1 minus 40T tambah 110 saat 1 sampai 1,5 dan minus 100T tambah 200 saat 1,5 sampai 2. Oke, baik, mungkin saya lanjutkan untuk bagian yang jadi kan kita sudah mendapatkan fungsi eksplisitnya. Nah, fungsi eksplisitnya ini masing-masing kita integralkan sesuai selang waktunya. Sebelumnya kita harus tahu dulu mekanisme integral itu kayak mana. Jadi integral itu misal x pangkat n kita integralkan, maka n-nya itu jadi 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Kemudian jika integral tentu, maka ini angka atasnya disubstitusi dulu, 1 per n tambah 1 a n tambah 1, kemudian dikurang sama angka di bawah ini. Baik, untuk fungsi pertama 80T kita integralkan menjadi 40T kuadrat, kemudian kita substitusi T menjadi 0,5. Untuk 0 itu kita abaikan saja karena sudah pasti hasilnya 0, maka hasilnya adalah 10 km. Kemudian untuk fungsi kedua 60T tambah 10, maka hasilnya kita dapatkan integralnya 30T kuadrat tambah 10T. Kita substitusikan T menjadi 1 dikurang substitusi T menjadi 0,5, maka hasilnya mendapatkan 40 kurang 12,5. Jadi untuk fungsi kedua didapatkan 27,5 kilo. Kemudian untuk fungsi ketiga dari selang waktu 1 jam sampai 1,5 jam, kita integralkan menjadi min 20T kuadrat tambah 110T. Kembali lagi kita substitusikan min 20T, T-nya kita substitusikan pertama itu 1,5 dulu, kemudian dikurang T substitusi 1, maka hasilnya adalah 120 kurang 90 dan didapatkan hasilnya 30 km untuk fungsi ketiga. Dan untuk yang terakhir 1,5 sampai 2 jam, kembali lagi kita integralkan menjadi min 50T kuadrat tambah 200T. Kita ikuti aturan ini, kemudian kita substitusikan min 50 kali 2 pangkat 2 itu 4 tambah 200 kali 2 itu 400. Kemudian kita substitusikan T dengan 1,5, min 50 kali 1,5 pangkat 2 tambah 200 kali 1,5. Didapatkan untuk substitusi 2 itu 200 dan untuk substitusi 1,5 187,5 kita kurangi dan didapatkan hasilnya 12,5. Kemudian untuk menghitung total jarak tempuhnya, kita tambahkan semua angka ini, semua angka hasil dari integral ini. 10 tambah 27,5 tambah 30 tambah 12,5, maka didapatkan hasilnya 80 km. Kasus 1 bagian 2 F. Jika total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan menggunakan riemen kanan, bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan poin E. Kita di sini disuruh menghitung riemen kanan. Ini berarti kita akan menggunakan nilai kecepatan di akhir setiap interval waktu dan menghitung jarak. Interval waktunya, kita membandingkan total waktu 2 jam menjadi beberapa interval.
Dari solusi sebelumnya, kita tahu bahwa fungsi kecepatan berubah setiap 0,5 jam. Jadi kita akan menggunakan interval 0,5. Terus itu titik kanan interval itu ini F 0,5, terus yang kedua F 1,0 tambah F 1,5 tambah F 2,0. Berarti sini kecepatan dari setiap remain kanan ini kecepatan dari setiap remain kanan. Terus itu solusi yang kita ketahui itu ada jumlahnya 70 tambah 50 tambah 0. Terus kita bandingkan dengan poin E. Di poin E digunakan remain kiri, nilainya 0 tambah 40 tambah 70 tambah 50. Jadi kita di sini disuruh mencari apakah sama perbandingan E dan F. Jadi di E ini kita mendapatkan 80 dan di F juga kita mendapatkan 80. Ini kesimpulannya. Kesimpulan remain kanan sama dengan 80, remain kiri poin E sama dengan 80. Jadi keduanya berhasil nilai yang sama karena fungsi kecepatan mulai dan berakhir pada 0 hingga simetris dan perhitungan interval sama lebarnya.